Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan meringkas sebuah serial terbaru dari Thailand yang disiarkan di Netflix pada tahun ini guys. Serial ini berjudul Bangkok Breaking dan menceritakan kisah yang mengungkap konspirasi gelap di balik sebuah yayasan. Serial ini menampilkan total 6 episode yang penuh aksi menegangkan yang akan membawa penonton ke sisi lain Bangkok. Dan saya akan meringkasnya satu persatu dari 6 episode tersebut. Untuk itu, langsung saja kita mulai ringkasan serial Bangkok Breaking episode pertama. Episode pertama diawali dengan ditunjukkannya seorang pria yang bernama Wan Chai sedang di dalam bus di kota Bangkok. Dia menikmati indahnya kota Bangkok di malam hari. Sebelum turun dari bus, Wan Chai mengirim pesan untuk kakaknya yang bernama Jo yang sudah lebih dulu tinggal dan kerja di Bangkok. Lalu kakaknya membalas pesan Wan Chai yang katanya sedang ada masalah mendesak dan butuh bantuan dari Wan Chai. Selanjutnya seorang jurnalis cantik yang bernama Kat sedang naik mobil bersama kedua temannya. Kat mengendarai mobilnya dengan ngebut sampai membuat temannya ketakutan. Wan Chai yang masih di dalam bus bermain dengan seorang anak kecil dan membetulkan kalung anak tersebut agar tidak menarik perhatian orang jahat. Lalu ayah anak tersebut bertanya tujuan Wan Chai. Pria tersebut juga menawarinya untuk pergi bersama. Namun Wan Chai menolak dengan alasan akan dijemput sang kakak. Selanjutnya Kat menghentikan mobilnya. Lalu ia tak sengaja melihat HP temannya yang bernama Muai mendapat pesan dari seseorang yang bernama Deep Throat. Kemudian tiba waktunya Wan Chai turun dari bis. Dia bertanya pada petugas terminal tempat gedung 2. Lalu ia pun pergi ke sana. Selanjutnya Muai mendapat telepon dari Wi, atasannya. Dia meminta mereka agar datang ke tempatnya dengan cepat karena CEO baru akan segera menyampaikan pidatonya. Kat pun bilang akan ngebut. Lalu Kat menancapkan gas mobilnya. Wan Chai kembali bertemu dengan anak kecil yang ia temui di bus bersama orang tuanya. Ayah anak itu juga kembali menawari tumpangan, namun Wan Chai masih menolak. Kemudian sebuah mobil sport melaju dengan cepat, tiba-tiba melompat dari pembatas jalan mengarah pada Wan Chai. Wan Chai berhasil menghindar, dan mobil itu menabrak motor. Di saat bersamaan lewatlah mobil Kat, dan tertabrak motor dan terbalik. Begitu pula dengan mobil sport tersebut. Kat dan teman prianya berhasil menyelamatkan diri. Lalu, tiba-tiba sebuah truk datang dengan cepat menabrak anak kecil yang ditemui Wan Chai bersama sang ibu. Sedangkan Kat berhasil diselamatkan oleh Wan Chai. Dengan pandangan yang tak jelas, Wan Chai melihat seseorang datang dengan motornya dan membawa seseorang pria yang keluar dari mobil sport tadi. Lalu Wan Chai pingsan terlempar kaleng dari ledakan. Setelah tersadar, Wan Chai melihat seorang pria lagi yang keluar dari mobil sport. Ternyata dia adalah Jo, kakak Wan Chai. Wan Chai berusaha menyelamatkannya. Lalu tim SARS datang. Seorang pria bernama Somsak berusaha menolong Jo. Tiba-tiba, pria dari tim SAR lain datang menyingkirkan Somsak. Namun ternyata Jo tak tertolong. Kat dan temannya juga berusaha menolong Muai. Kemudian dia mengambil HP milik Muai. Lalu mayat Jo dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Begitu juga dengan Muai. Wan Chai terlihat tampak bingung, sedangkan Kat yang masih penuh luka mewawancarai dua wanita yang berada di tempat kejadian. Lalu Kat menghampiri Wan Chai dan mengucapkan terima kasih karena sudah menolongnya. Kat juga turut berduka cita dengan kematian Jo. Selanjutnya seorang dokter menghampiri Jo dan turut berbelasungkawa. Jo bermaksud menemui kakaknya, namun dokter itu melarangnya. Ketua tim Yayasan Ruam Palangjai yang bernama Pratip yang menolong Jo juga menghampiri Wan Chai. Dia bilang pada Wan Chai akan mengurus seluruh biaya rumah sakit kakaknya.
Wan Chai menceritakan pada pria tersebut bahwa Joe bukanlah orang satu-satunya yang berada dalam mobil sport itu. Namun pria itu tak mempercayainya. Selanjutnya Wan Chai diantar Pratip ke tempat tinggal sang kakak. Wan Chai bertanya pada Pratip, apakah polisi akan menyelidiki mobil siapa yang ditumpangi sang kakak? Lalu Pratip menjawab bahwa dia sendiri yang akan menyelidikinya. Setelah keluar dari tempat tinggal Joe, Pratip bertemu dengan seorang pria tua. Dia mengatakan bahwa yang tinggal di kamar Joe adalah adiknya. Selanjutnya segerombolan anak muda sedang bermain game di rumah salah satu temannya. Di gerombolan itu juga terlihat seorang ibu-ibu yang duduk di kursi roda. Lalu tiba-tiba Somsak datang dan seketika gerombolan anak-anak muda itu menyingkir. Rupanya itu adalah rumah Somsak yang ia tempati dengan istri dan anaknya. Somsak memarahi anaknya karena tak mau membantunya bekerja. Wan Chai kembali melihat pesan yang dikirim kakaknya sebelum kecelakaan. Dia juga membuka sebuah kotak yang berisi seragam milik kakaknya. Ya, ternyata Joe adalah salah satu tim penyelamat dari Yayasan Ruam Palangjai. Selain itu, Wan Chai juga menemukan sebuah cincin dan foto masa kecil mereka. Sepertinya mereka terpisah sejak kecil, guys. Selanjutnya Wan Chai menelepon sang ibu. Ia bermaksud menyampaikan kejadian yang menimpa sang kakak. Namun rupanya dia tak sanggup membuat ibunya sedih, sehingga dia berbohong dengan mengatakan Joe baik-baik saja. Sedikit info saja guys, bahwa ibu Wan Chai ini diperankan oleh Sawani Utoma yang sukses memerankan Nim di film horor terlaris Thailand The Medium. Wan Chai begitu sedih dan bingung. Dalam tidurnya, terus terbayang-bayang kematian sang kakak. Esok harinya terlihat Kate buru-buru pergi bekerja. Sementara itu Wan Chai mendatangi Yayasan Ruam Palangjai dan bertemu dengan Pratip. Wan Chai dibawa masuk ke ruangan Pratip. Dia melihat foto-foto di ruangan itu dan bertanya, apakah kakaknya bekerja di yayasan itu? Pratip bilang Joe bekerja untuk yayasan itu secara sukarela tanpa dibayar. Kemudian masuklah seorang wanita tua bernama Mali, sekaligus penerus yayasan tersebut. Dia mengucapkan turut berduka cita pada Wan Chai. Kemudian Wan Chai diminta keluar. Lalu samar-samar Wan Chai mendengar wanita itu bilang pada Pratip bahwa dia tak berani terlibat. Setelah keluar dari yayasan, ia berpas-pasan dengan ketiga anak buah Pratip. Salah satunya wanita. Tak sengaja Wan Chai melihat wanita itu memakai kalung yang sama seperti yang dipakai anak kecil yang ia temui di bis. Kemudian dia mendatangi tempat terjadinya kecelakaan dengan naik ojek. Di situ terlihat seorang reporter sedang meliput berita yang menyebutkan teka-teki kronologi kecelakaan yang menewaskan 12 orang itu. Dia juga melihat beberapa orang yang menangis di hadapan foto para korban pada karangan bunga di tempat itu. Selanjutnya di kantor, Kate berbicara dengan atasannya. Dia bertanya tentang apa yang diselidiki Muai. Atasan Kate bilang, Muai menyelidiki Yayasan Penyelamat Ruam Palangjai. Kemudian saat Kate akan masuk lift, ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Arthur. Dia turut prihatin dengan kejadian yang menimpa teman Kate, Muai. Ketika Kate masuk ke mobilnya, tiba-tiba dia teringat pesan yang dikirimkan seseorang pada Moe yang mengatakan, aku siap memberi informasi tentang Ruang Palangjai, tapi aku butuh uang dan janjimu anonimitas. Lalu Kate membuka media sosial dan menemukan status Moe yang mengatakan petugas penyelamat mencuri uang. Selanjutnya Wan Chai mendatangi Yayasan Penyelamat Jaitam. Dia bertemu dengan Somsak di warung. Maksud kedatangan Wan Chai adalah ingin menanyakan apa yang dikatakan Joe pada Somsak saat ia mencoba menolongnya. Somsak bilang Joe hanya minta maaf. Yam Somsak sendiri tidak mengerti apa maksudnya. Somsak juga mengatakan bahwa dia dulu pernah bergabung di Yayasan Ruam Palangjai. Joe dan dia bekerja sama, namun beda kelompok. Saat bersamaan, Kate juga datang ke Yayasan Jaitam mencari Somsak. Lalu tiba-tiba Somsak mendapat panggilan ada kecelakaan. Wan Chai ikut dengan Somsak. Begitu juga dengan Kate mengikutinya dari belakang.
Setelah sampai di area kejadian, tim penyelamat Jaita mencoba menyelamatkan seorang pria yang tersangkut di pagar dengan kaki tertusuk besi. Mereka berusaha sekuat tenaga dengan memotong besi yang menusuk pria itu. Akhirnya pria tersebut tertolong. Kemudian Wancai menghampiri Cat yang mobilnya mogok. Wancai mencoba memperbaiki mobil Cat. Setelah berhasil, Wancai ikut pergi bersama Cat. Setelah sampai di tempat tinggal Wancai, Cat berbicara dengan Wancai. Cat bertanya mengenai Somsak. Dia juga bilang bahwa Somsak pernah dipenjara. Lalu dia bilang rekannya sedang menyelidiki keterkaitan Somsak dengan korupsi di dalam Yayasan Ruam Palangjai. Wancai juga mengatakan dia menemukan hal aneh. Dia melihat salah satu sukarelawan Ruam Palangjai memakai kalung milik anak yang ia temui. Lalu Wancai bilang dia akan mengurus jenazah kakaknya, lalu pulang, karena tak ada alasan dia menetap di situ. Kemudian tiba-tiba Pratip menghampiri mereka. Cat pun pergi, sedangkan Pratip mengajak Wancai ke toko motor untuk membelikannya sepeda. Mereka pun bertemu pemilik toko yang bernama M. Dia langsung memberikan kunci motornya pada Wancai, dan Wancai pun langsung membawanya pergi. Di situ gelagat Pratip sangat mencurigakan. Selanjutnya orang tua Wancai mendengarkan berita tentang kecelakaan Joe. Sementara itu, Wancai yang berada di balkon melihat panggilan tak terjawab dari ibunya. Ia juga mendengarkan pesan suara yang dikirim sang ibu yang menanyakan tentang kebenaran berita Joe. Lalu Wancai mencoba menelepon ibunya. Tiba-tiba, Wancai dipukuli orang tak dikenal. Sementara itu, 3 pria yang dikenal ibu Wancai juga mendatangi rumah orang tua Wancai. Pria itu bernama Q. Ayah Joe marah-marah pada pria itu dan menanyakan apa yang terjadi pada Joe. Rupanya yang memukuli Wancai adalah Jack, anak pria tua yang ditemui Pratip di depan tempat tinggal Wancai. Pria itu bilang bahwa Wancai harus melunasi hutang kakaknya. Ternyata bukan Wancai saja, namun keluarganya juga harus ikut membayar. Kemudian pria tua itu menelepon Q yang terlihat menganiaya ayah Wancai. Wancai terus dianiaya, lalu diancam. Orang tuanya akan dilukai jika dia tak mau bekerja untuk pria tua jahat itu. Pria itu akan menjadikannya sebagai kurir. Kalian penasaran Wancai akan jadi kurir apa? Untuk itu simak lanjutan ulasan cerita serial ini di video selanjutnya ya. Sampai ketemu di episode 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.